Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor, penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia adalah makhluk yang berakal budi dan diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Akan tetapi, seringkali kebebasan itu disalahgunakan oleh manusia. Bahkan seringkali kehendak bebas itu membuat manusia jatuh ke dalam kesombongan diri dan egoisme pribadi. Misalnya, kita lebih mudah untuk menghakimi dan menyalahkan orang atas kesalahan dan kelemahan mereka. Padahal kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama dengan mereka. Namun kita tidak menyadari akan hal itu. Sementara itu, tidak jarang juga kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita menginginkan supaya orang lain itu bisa melakukan seturut dengan yang kita mau. Sedangkan apa yang kita mau dan apa yang kita ketahui belum tentu sejalan dengan yang diketahui dan diinginkan oleh orang lain. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana sikap orang Yahudi yang tidak mau menerima pewartaan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yesus mengingatkan mereka yang meremehkan warta keselamatan yang dibawakan oleh Yesus dan oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan kita boleh mengatakan bahwa Yesus sangat jengkel terhadap sikap orang Yahudi dengan mengatakan, "Dengan apakah kuumpamakan angkatan ini?" Tentunya ungkapan ini merupakan bentuk kekesalan Yesus kepada mereka atas kedegilan hati yang dimiliki oleh orang Yahudi. Kekesalan Yesus kepada orang Yahudi juga disebabkan oleh sikap mereka yang cepat sekali menilai orang lain dari luarnya saja. Kalau dalam istilah sekarang, melihat isi dari covernya saja. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi suka membanding-bandingkan, meninggikan diri dan menilai orang lain dari luarnya saja. Kita menyadari bahwa seringkali kita juga melakukan seperti yang dibuat oleh orang Yahudi. Misalnya,
Dalam hidup menggereja, kita sering membanggakan diri karena kita aktif dalam kegiatan lingkungan dan lainnya. Jika kita melihat saudara-saudari kita yang kurang aktif, sering kita merasa bahwa hidup kita lebih baik dari mereka. Tentunya sikap yang kita tunjukkan itu tidak baik dalam hidup keberimanan kita. Sebagai orang yang mengimani Kristus, seharusnya kita mengajak saudara-saudari kita yang kurang aktif supaya mereka mau ambil bagian dalam hidup menggereja. Kalau dalam istilah kerennya, jangan ada kesombongan rohani dalam diri kita. Sikap membanding-bandingkan bisa menjadi tanda bahwa kita kurang bersyukur atas rahmat Allah yang senantiasa melimpah atas hidup kita. Padahal rahmat Allah itu selalu dicurahkan terhadap semua orang, tanpa ada pengecualian terhadap siapapun dan apapun. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, kehidupan yang kita jalani saat ini merupakan tanggung jawab pribadi kita dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah urusan kita dengan Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkannya. Demikian juga halnya dengan orang lain. Apapun yang mereka lakukan, itu menjadi urusan mereka dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita juga tidak boleh menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Seperti kata sebuah lagu, ojo dibanding-bandingke. Maksudnya ialah bahwa setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing. Manusia juga memiliki hak dan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. Jangan sampai Allah mengatakan kepada kita, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk mau bersikap rendah hati, yakni dengan mau menerima segala perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Hendaknya kita jangan mau membanding-bandingkan dengan orang. Jangan menyombongkan diri atas kelebihan yang kita miliki. Sebaliknya, sikap rendah hati merupakan sikap yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Pada akhirnya, ketika kita mampu bersikap rendah hati dan mau mendengarkan serta melaksanakan segala perintah-perintah Tuhan, pastilah hidup kita akan diliputi oleh damai dan sejahtera dan sukacita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Allah Bapa, sumber sukacita kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas cinta-Mu yang boleh kami alami sampai saat ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya kami dapat bersikap rendah hati dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami semakin mampu berkembang dalam iman kami kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan.
Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.